Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Azri Salsabila, NIM K71180004. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai observasi dan wawancara yang telah saya lakukan minggu lalu. Saya mengobservasi pedagang makanan jadi. Namanya siapa? Ya namanya siapa? Nafi. Buat. Pedagang tersebut bernama Ibu Nafi. Nah, Ibu Nafi ini sudah sekitar 4 tahun berjualan makanan jadi. Udah dari awal jualannya kapan? Udah 4 tahun ini ya? 4 tahun ini katanya 4 tahun. Ibu Nafi berjualan di samping SD Singoporan 3. Menurut saya tempat itu merupakan tempat strategis untuk berjualan makanan jadi. Jualannya di depan SD terus. Sampai SD. Produk yang dijual Ibu Nafi berupa snack seperti bakso bakar, bakso goreng, gorengan, lalu makanan jadi seperti sayur oseng, lalu ada soto, ada nasi goreng. Nah, inovasi yang dijual oleh Ibu Nafi ini menurut saya juga menarik. Ibu Nafi ini menjual bakso bakar yang biasanya bakso bakar itu tidak dijual pagi-pagi, dan Ibu Nafi ini membakar baksonya itu sendiri. Maksudnya dibakar di tempat. Nah, itu jualannya apa aja? Ya soto, sayur-sayuran gitu mbak. Ada oseng, ada gorengan sama itu bakso juga, bakso bakar, bakso goreng, sosis kayak gitu mbak. Jadi makanan jadi. Ya, Produk yang dijual oleh Ibu Nafi harganya terjangkau. Untuk bakso bakar, satu tusuk berisi 5 bakso itu sekitar Rp1.000. Lalu untuk nasi goreng itu bebas, bisa beli 3.000, 5.000 atau 7.000, terserah pembeli ingin membeli berapa. Begitu pula berlaku untuk soto dan makanan jadi lainnya. Nah, Ibu Nafi ini berjualan di samping SD Singoporan 3 menggunakan meja kecil dan Ibu Nafi duduk di kursi kecil juga. Jadi di situ Ibu Nafi masak nasi goreng, memanaskan soto, membakar bakso bakar, di situ semuanya. Nah, awal mulanya mengapa sih Ibu Nafi ini bisa berjualan makanan jadi? Karena sesuai yang dikatakan dalam wawancara saya dengan Bu Nafi, itu karena memang kebutuhan dari Ibu Nafi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi karena adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Nafi ini memutuskan untuk berjualan produk-produk tersebut. Ibu Nafi juga melihat bahwa produk-produk yang dijual itu bahan-bahannya mudah didapat dan bisa dilakukan sendiri. Jadi dari segi bahan, membuat bakso, nasi goreng, sayur-sayuran, semua dilakukan sendiri. Jadi bahan-bahan mentahnya dibeli di pasar, lalu diolah dan dijual. Nah, Ibu Nafi ini berjualan mulai pukul 6:30 sampai habis. Biasanya habisnya sampai jam 10-an. Menurut saya, Ibu Nafi ini berjualan di saat waktu yang tepat dan tempat yang strategis. Di waktu-waktu 6:30 itu merupakan waktu-waktu murid-murid SD itu masuk sekolah dan orang tua mencari sarapan.
Ibu Nafi menjual kebutuhan sarapan dan snack yang disukai oleh siswa SD. Seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Nafi, pelanggan dari produk yang dijual Ibu Nafi itu kebanyakan kalau makanan jadi itu dari kalangan ibu-ibu, dan kalau snack-snack itu anak-anak SD. Jadi sebelum masuk sekolah atau sebelum istirahat, anak-anak itu pasti jajan di tempat Ibu Nafi. Nah, sewaktu sarapan, ibu-ibu itu juga mencari lauk untuk sarapan keluarganya. Jadi menurut saya hidangan atau produk yang dijual oleh Ibu Nafi merupakan produk yang sesuai oleh sasaran atau tepat sasaran. Jadi pendistribusian Ibu Nafi mengenai produk yang dijual itu kan dengan cara berjualan di samping SD. Nah, itu merupakan langkah yang tepat karena bisa dilihat hasilnya, produknya selalu habis dan keuntungan selalu maksimal. Kalau saya boleh memberi saran, bisa saja dijual dengan online, atau ibu-ibu biasanya kan mempunyai WhatsApp group yang bisa di-share produk-produknya atau apa saja. Jadi Ibu Nafi bisa menjual produknya dalam keadaan matang dan mentah. Jadi misalnya Ibu Nafi ingin menjual bakso yang masih belum digoreng, jadi dalam keadaan sudah ditusuk tapi belum digoreng, terus lalu Ibu Nafi bisa memfoto dan meng-share di status WhatsApp atau dikirim di WhatsApp group. Jadi menjajakan produknya itu dalam produk mentahan. Jadi keuntungannya atau promosinya itu tetap berlanjut di samping Ibu Nafi berjualan langsung di samping SD. Lalu untuk makanan jadi, Ibu Nafi juga membuat nasi goreng. Nah, nasi goreng ini dibuat di tempat oleh Ibu Nafi. Jadi misalnya saya membeli, Bu, saya mau beli nasi goreng 5.000. Ibu Nafi langsung memasak dan menggoreng di tempat. Jadi nasi goreng itu masih hangat dan enak dan bisa sesuai selera dari pelanggan, karena kita bisa mencicipi dulu, lalu kita bilang, Bu, kurang pedas nih, Bu, atau Bu, kurang garam, atau dan sebagainya. Lalu biasanya kalau bakso goreng itu kan menggunakan saus sasetan atau saus botol yang sudah tersedia, tapi Ibu Nafi ini menggunakan saus handmade atau dibuat sendiri, yaitu menggunakan saus, lalu cabai dan bawang putih. Jadi rasanya itu beda dari yang lain. Jadi itu merupakan inovasi yang dijajakan oleh Ibu Nafi. Nah, oleh karena itu saya juga menjadi paham mengapa keuntungan Ibu Nafi dalam satu hari itu bisa mencapai 500.000 dan selalu habis produknya, karena produknya itu disukai oleh semua kalangan, sehingga tidak ada produk yang tersisa. Itu penghasilan perharinya berapa kira-kira? Itu ya 500-an kemarin. Ada kesulitan nggak buat usaha kayak gini? Kesulitannya ya waktu sama ya kan sepi rame itu, Mbak. Memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya dalam melakukan suatu usaha atau menjual suatu produk itu tidak ada hambatan atau kesulitannya. Bagi Bu Nafi, kesulitannya itu ya kadang-kadang sepi. Mungkin ada di waktu ibu-ibu sudah memasak sarapan sendiri, atau anak-anak sudah sarapan di rumah jadi tidak jajan. Nah, itu merupakan suatu kendala bagi Ibu Nafi. Ya, sepi dalam hal berjualan itu merupakan suatu hal yang wajar. Mungkin ada waktunya Ibu Nafi itu tidak memiliki banyak pelanggan dalam satu hari. Jadi
hal yang dilakukan Ibu Nafi kalau keadaannya sepi seperti itu, menurut saya bisa di-share melalui media sosial lainnya agar keuntungan yang dicapai itu tetap maksimal meskipun dengan cara yang berbeda. Jadi memang pemasaran secara online itu penting dilakukan agar kita bisa keluar dari masalah atau hambatan seperti ini. Jadi dari penghasilannya berarti udah bisa mencapai kebutuhan sehari-hari. Dah. Karena awalnya Ibu Nafi ini mengatakan bahwa beliau berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentu saja Ibu Nafi mengatakan bahwa ya keuntungannya sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu modal awalnya berapa? Modal awalnya dari sedikit-sedikit tuh Mbak, ya 1 jutaan gitu Mbak. Jadi Ibu Nafi mulai berjualan dengan modal awal sekitar 1 juta. Nah, 1 juta ini digunakan untuk membeli meja, untuk berjualan, lalu untuk bahan-bahan dan lain-lain. Modal tersebut berasal dari modal pribadi atau modal sendiri. Kan sekarang kan gara-gara ada corona itu kan jadi menurun. Ya. Jadi teman-teman, karena adanya pandemi COVID ini juga merupakan hambatan atau kesulitan bagi Ibu Nafi untuk berjualan. Jadi Ibu Nafi juga mengalami penurunan omsetnya. Nah, saya juga mengusulkan kepada Ibu Nafi kemarin saat wawancara bahwa produknya bisa dijajakan melalui media sosial online seperti WhatsApp. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk membeli makanan jadi atau snack-snack yang bisa dimakan saat berbuka puasa atau untuk sahur, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, produk-produk yang dijual Ibu Nafi merupakan produk inovasi yang tentunya enak. Selain yang saya sebutkan tadi, misalnya ada bakso bakar. Bakso bakar ini bumbunya sangat enak dan pedas. Lalu ada bakso goreng. Bakso goreng ini sausnya saus spesial, bukan saus instan atau saus botol, saus saset, tetapi saus homemade yang dibuat sendiri dengan bawang putih, cabai, saus dan sebagainya. Lalu Ibu Nafi ini juga menjual beberapa gorengan, sosis, lalu makanan jadi seperti soto, bakso dan sebagainya. Jadi teman-teman yang ingin order jangan lupa untuk kontak WA di sini. Terima kasih. Nah, awalnya kok bisa jualan itu gimana? Ya. Tapi Ya cari kebutuhan Mbak, ya buat hidup. Jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Jualannya pagi itu jam setengah 7 sampai jam 10 Mbak. Bahan-bahannya itu nanti dari mana? Dibelinya di pasar. Jadi gampang nyarinya bahan. Ya. Nah, kalau misalnya produknya itu ada yang sisa terus gimana? Itu habis sih Mbak. Ya, Pasti habis. Nah, pasti habis. Kalau masih sisa ya sedikit masuk kulkas gitu Mbak. Nah, yang biasanya yang beli itu kalangan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang sayurnya. Kalau yang bakso, sosis kayak gitu kan anak-anak sekolah.